Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati. Di sini saya akan membuat video tentang regresi dan korelasi linear sederhana untuk melengkapi tugas UAS saya. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bergabung dan melanjutkan pendidikan di Universitas Labuan Batu. Kampus ini memiliki banyak program studi yang memiliki dosen-dosen yang berkualitas dan berpengalaman. Selain itu, fasilitas yang lengkap dan lingkungan belajar yang kondusif akan sangat mendukung perkembangan akademis dan pribadi kita. Mari bersama-sama menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan meraih masa depan yang cerah dan bergabunglah di Universitas Labuan Batu, program studi Sistem Informasi. Materi tentang regresi dan korelasi linear sederhana. Di sini ada di mana ya variabel dependent, X variabel independen, A konstanta, B koefisien regresif. Dengan B sama dengan N sigma X kurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y, sigma X kuadrat dikurang sigma X, sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang X sigma kuadrat. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel independen berdasarkan variabel independen yang diketahui. Di sini ada soal data penelitian antara dua variabel biaya promosi X dan variabel penjualan rumah rumah Y. Contoh soal, tabel data penelitian antara dua variabel biaya promosi X dan variabel penjumlahan rumah Y. Di sini sudah ada biaya promosi penjualan rumah. Sini ada XY, X pangkat 2. Sini tentukan A. Diagram pencar, B. Regresi linear sederhana, C. Deskripsikan persamaan regresinya. Sini sudah ada jawabannya. Ini ada diagram pencar. Selanjutnya B. Regresi linear sederhana. Di sini N 15 sigma XY 127,672 sigma XY 12772 sigma X 1154 sigma Y 1389 sigma X angkat 2 116892 dan sini dari B 0,740338 A 356431. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,63 ditambah 0,7403X. Selanjutnya deskripsi persamaan regresinya
Nilai konstanta A sama dengan Urip persamaan regresinya nilai konstanta A sama dengan 35,643 menunjukkan bahwa pesanan variabel saat ribuan rumah yang tidak dipengaruhi oleh biaya promosi atau pada saat biaya promosi sebesar 0, maka rata-rata penjualan rumah adalah sebesar 35,6. Koefisien regresi sebesar 0,7403 berarti biaya promosi mempunyai hubungan positif positif dengan rata penjualan. Karena nilai positif setiap peningkatan sebesar satu satuan biaya promosi sebesar 0,7403 satuan. Begitu sebaliknya, setiap penurunan sebesar 1 tahun biaya produksi, maka akan berpengaruh rata-rata penjualan sebesar 0,7403. Selanjutnya ada summary of evaluation statistik multiple R 0,97687891 R square 0,929246 Jus R 0,950776481 standar R 7,534412 benar. Observationnya 15. Di sini ada ANOVA, regression, residual, dan total. Di sini ada DF, SS, dan MSF, significance F. Ini ada regression 1, residual 13, jadi total ini 14. Terus di SS regressionnya 16407,62, residualnya 737,9759, dan dapat totalnya 1145,6 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada confusion, ada intercept 35,64330842 dan X variabel 0,740338,279. Di sini ada standard error start value lower lower 95%, upper 95%, dan seterusnya. Inilah hasil eh, dan inilah hasil dari penelitian antara dua variabel biaya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang regresi dan korelasi linear sederhana. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Puspita. Saat ini saya sebagai mahasiswa dari Universitas Labuan Batu yang terletak di Kota Rantau Prapat. Saya mengambil jurusan Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian studi kasus dengan menggunakan regresi linear berganda. Nah, teman-teman, jadi pada saat ini saya sedang belajar mengenai materi
mesin learning. Jadi di dalam mesin learning itu banyak sekali metode untuk penyelesaian studi kasus dalam Excel. Jadi saya lebih memilih metode regresi linear perganda. Nah, sebelumnya saya akan memberi penjelasan mengenai regresi linear perganda itu apa sih kira-kira. Nah, jadi regresi linear perganda itu adalah suatu model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal sebagai multiply linear regression. Nah, jadi eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian studi kasus yang saya akan selesaikan. Nah, sebelumnya saya telah membuat kasus mengenai regresi linear berganda ini dengan studi kasus yaitu pada variabel X1, di mana variabel X1 ini merupakan jumlah siswa dalam setiap kelas. Jadi di sini saya cantumkan jumlah daripada kelas itu. Terus yang kedua, X2 ini adalah kemampuan guru dalam mengajar. Jadi saya akan menampilkan nilai kemampuan guru dalam mengajar di setiap kelas. Jadi untuk Y-nya ini adalah pemahaman mata pelajaran. Jadi perlu kita ketahui pada studi kasus ini saya mengambil dua variabel bebas. Makanya ada X1, X2, dan Y. Jadi di sini saya akan menggunakan atau menyelesaikannya dengan perhitungan manual. Jadi di sini saya buat studi kasusnya itu banyaknya data itu adalah 1 sampai 10. Jadi satu ini memiliki jumlah siswa 34, kemampuan guru dalam mengajar 90, serta pemahamannya 80. Sampai berikutnya pada data 10, jumlah siswanya terdapat 26, kemampuan guru dalam mengajar nilainya 85, pemahaman mata pelajarannya 92. Jadi teman-teman bisa melihat data yang saya cantumkan untuk menyelesaikan regresi linear berganda ini. Jadi regresi linear berganda ini juga memiliki persamaan, atau di sini kita akan mencari persamaan daripada rumus persamaan regresi linear berganda. Mungkin teman-teman dapat melihat rumus ini di materi manapun atau referensi manapun. Yang dimana Y ini sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 dan seterusnya. Tapi sebelum kita masuk ke persamaan regresi linear berganda ini, kita harus menentukan dulu koefisien regresi linear berganda. Dan di mana saya juga di sini mencantumkan rumus daripada koefisien regresi linear berganda. Apabila kita telah mendapatkan nilai dari koefisien ini, maka kita bisa mengerjakan rumus persamaan regresi linear berganda. Jadi, kali ini saya akan menyelesaikan studi kasus dengan cara perhitungan manual. Yang pertama, koefisien X1, X2, Y. X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, dan X2 kali Y, serta X1 kali X2. Jadi berhubung data kita 1 sampai 10, maka ini adalah data asli ya, teman-teman. Jadi belum kita jumlahkan atau kalikan ke sesama variabel lain. Jadi untuk mencari X1 kali 2 ini, karena di sini rumusnya X1 kuadrat dan X2 kuadrat, maka nilai X-nya ini kita kuadratkan saja, yaitu sama dengan nilai X pertama dikuadrat 2. Maka dapatlah hasilnya 1156. Jadi apabila teman-teman sudah mendapatkan nilainya 1, maka tidak usah mencari secara manual lagi untuk data yang selanjutnya. Tapi tinggal tarik saja teman-teman. Maka hasilnya bakal tetap keluar semua. Nah, jadi kalau untuk
X2 kuadrat ini sama dengan X2, lalu kita kuadratkan 2. Maka dapatlah hasilnya 8.100. Jadi tinggal kita tarik saja sampai data ke-10. Selanjutnya, Y pangkat 2, berarti Y dipangkatkan 2. Maka totalnya 6.400. Tinggal kita tarik sampai data ke-10. Selanjutnya, X1 dikali dengan Y. Maka hasilnya 2.720. Kita tarik sampai data ke-10. Selanjutnya, X2 dikali dengan Y. Maka hasilnya 92.480. Selanjutnya kita mencari X1 dikali dengan X2. Maka hasilnya 3.060. Nah, jadi untuk total ini teman-teman, kita menggunakan sum. Jadi tinggal tarik data 1 sampai 10 lalu klik enter. Lalu tinggal tarik saja. Maka masing-masing mendapatkan nilainya. Untuk rata-rata kita menggunakan average. Ketika kita sudah mencari koefisiennya, maka kita menentukan sukma X1 kuadrat sama dengan sukma X1 kuadrat dikurang sukma X2 kuadrat dibagi dengan banyaknya jumlah data kita. Jadi tadi kan saya sudah mencari perhitungan dari X1, X2, Y X1 kuadrat sampai X1 kali X2, maka kita mencari jumlah totalnya. Jadi ketika saya cari menggunakan perhitungan manual sesuai dengan rumus koefisien regresi linear berganda ini, saya mendapatkan hasil sukma X1 kuadrat sama dengan 230 sampai sukma X1 kali X2 ini hasilnya min 60,5. Nah, jadi kan ini adalah banyaknya data, saya menggunakan rumus count supaya tercantum data kita itu berapa. Karena data kita 10, maka hasil banyak data kita menggunakan rumus pun juga 10 gitu. Jadi setelah kita dapat nilainya ini, maka rumus persamaan regresi linear berganda ini bisa kita masukkan. Yang dimana rumus A sama dengan sukma Y dikurang B1 kali sukma X2 dikurang B2 kali sukma X2 dibagi sama N atau banyak data. Jadi setelah saya masukkan nilai sesuai dengan rumus persamaan regresi linear berganda ini, maka dapatlah hasilnya B1 itu min 0,93, 168455, B2 0,0123579936, dan A-nya adalah 114169102. Jadi berhubung kita sudah mencari nilai daripada persamaan regresi berganda ini, maka kita masukkanlah pada rumus ini, yang Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 sampai seterusnya. Jadi A ini kan kita sudah dapat nilainya ya. Jadi kita masukkan saja nilai A itu sama dengan 114.169.102 ditambah nilai B1 dikali X1 ditambah 0,0123 yang mana itu adalah nilai B2 dikali dengan X2 dan tambah R. Nah, kenapa ini harus kita tentukan? Karena dari sinilah kita bisa mendapatkan jarak untuk menentukan nilai Y prediksi daripada persamaan regresi linear berganda ini. Jadi teman-teman, saya di sini menggunakan rumus secara manual ya teman-teman.
Jadi selanjutnya kita pergi ke evaluasi model. Ini adalah penjabaran untuk menentukan total daripada variabel regression linear berganda ini, yang dimana apabila kita jumlahkan ini atau kita kalikan ini, maka dapatlah hasil dari koefisien regresi tersebut, sehingga kita bisa menentukan persamaan regresi tersebut. Jadi di sini dalam evaluasi model ini, yang pertama kita menentukan nilai prediksi dulu, yang kedua menentukan nilai residual, dan ketiga menentukan kesalahan prediksi atau mungkin yang biasanya kita kenal error, yang keempat MAD, yang kelima MSD, dan keenam MIPI, dan ketujuh MAI, yang ke-8 MSE, yang ke-9 RMSE. Mungkin tidak semua saya cantumkan, tapi hanya beberapa saja. Karena berhubung karena untuk mempersingkat waktu, maka di sini saya akan menentukan evaluasi model di nomor 7 dan 8 saja. Mungkin kalau teman-teman ingin menyelesaikan ini semua, teman-teman bisa menyesuaikan rumus dengan materi yang teman pelajari. Jadi di sini saya harus menentukan dulu nilai prediksinya. Nilai prediksi itu atau Y prediksi itu dapatnya dari persamaan ini. Nah, ini kan persamaannya A sudah ditentukan, B1 sudah ditentukan, lalu kali X1 tambah B2 juga sudah ditentukan, kali X2 juga belum ditentukan. Jadi untuk mendapatkan prediksi ini, cara mengerjakannya itu Y atau sama dengan masukkan A ditambah B1, ini teman-teman, lalu dikali dengan X1. X1 adalah data asli, ditambah B1, ditambah B2, dikali X2. X2 yaitu 90 kan. Jadi kita klik enter saja. Maka ya prediksinya adalah 83,6.042. Apabila kita sudah dapat satu, maka kita tinggal tarik saja ke bawah ya teman-teman. Jadi untuk menentukan nilai residual itu Y dikurang Y prediksi, yang dimana Y ini adalah variabel asli atau data asli dikurang Y prediksi. Y prediksi ini adalah hasil dari nilai persamaan regresi tersebut. Jadi di sini saya juga mencari dengan manual, yaitu Y dikurang Y prediksi sesuai dengan nama yang ada di atas, lalu kita klik enter saja. Setelah itu dapatlah hasilnya, kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk Y kurang Y prediksi akar kuadrat ini tanpa saya baik, jadi di sini saya hanya menyelesaikan evaluasi model regresi linear berganda ini hanya satu saja. Mungkin teman-teman yang melihat video ini, kamu bisa mencari evaluasi model berikutnya dengan menggunakan rumus evaluasi model masing-masing. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan data yang saya kerjakan ini. Jadi di sini saya mencari evaluasi model yaitu MAE, yang dimana rumusnya itu sukma Y dikurangi prediksi dibagi dengan banyaknya data. Jadi banyaknya data kita itu kan 10. Jadi kalau kita enter, maka mainnya adalah 0,05. Jadi untuk menggunakan perhitungan Atkins, balance ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kita kerjakan, nih prediksinya itu nilainya 83, untuk data ke 10 itu nilai 90, dan residualnya juga kita dapat. Lalu interceptnya juga sama, dan X1-nya juga sama, dan X2-nya juga sama.
Dan untuk regresi statistiknya, untuk ke R-nya itu 0,90, R square 0,8, terus adjust R square-nya 0,7, standar error-nya 2,5, dan observation-nya adalah 10. Untuk ujian Nova juga kita dapat lihat nilai DF-nya berapa, nilai F-nya berapa, nilai MS-nya berapa, F berapa, signifikan berapa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau yang kurang jelas, mudah-mudahan teman dapat mempelajari secara pengetahuan masing-masing. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam perhitungan manual ini juga, mungkin itu adalah dari cara saya menyampaikan terdapat tidak jelas atau gimana. Jadi sekian dari materi regulasi linear berganda ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Pribadi Fitria dari Program Studi Sistem Informasi semester 4 kelas C. Di sini saya membuat video tugas UAS yaitu tentang perhitungan manual dan evaluasi model dari decision tree. Saya memakai metode C45. Sebelumnya, di sini buat teman-teman yang nonton video ini, saya mau mengajak untuk masuk ke program studi sistem informasi karena di sini kita banyak belajar tentang teknologi AI, software, hardware, dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaat dan keuntungan dari kita ngambil program studi ini. Dan saya sangat amat recommended. Baiklah, di sini saya akan mulai video pembelajarannya, yaitu hitungan manual decision tree C45 dengan kasus prediksi untuk bermain. Di sini saya ngambil ada 14 totalnya prediksinya. Ada kasus tentang diprediksi kita bisa nggak untuk main di luar gitu. Karena di sini ada prediksi cuaca, suhu, kelembapan, berangin, dan kita diprediksikan untuk bisa bermain atau enggak. Di sini ada 14 totalnya. Dan di sini ada tabel untuk menentukan entropi dan gain. Total keseluruhan kasus itu ada 14 dengan jumlah ianya itu ada 9 dan jumlah tidaknya itu ada 5. Selanjutnya untuk keterangan cuaca di sini ada 3 yaitu berawan, cerah, hujan. Berawan jumlah kasusnya di sini ada 5 dengan ianya itu ada 3 dan tidaknya ada 2. Yang cerah itu jumlah kasusnya ada 5, tidaknya itu yang ianya itu ada 4 dan yang tidaknya itu ada 1. Selanjutnya hujan itu ada 4, yang ianya itu ada 2, tidaknya juga ada 2. Selanjutnya di sini ada suhu. Suhu di sini ada panas, sejuk, dan dingin. Panas ada 5 kasus, dengan ia 3, tidak 2. Sejuk ada 5 kasus, sama juga, ianya 3, tidaknya 2. Dan dingin ada 4, ianya 3, tidaknya 1. Selanjutnya ada kelembapan, normal dan tinggi, jumlah kasusnya sama-sama 7. Yang normal, yang ianya ada 5 dan tidaknya ada 2. Yang tinggi, normal, yang tinggi, yang ianya ada 4, tidaknya ada 3. Dan terakhir yang berangin ada salah dan benar. Salah di sini ada 7, dengan 5 iya, 2-nya tidak. Yang benarnya ada 7 juga, yang ianya 4 dan tidaknya 3. Di sini sebelum masuk ke perhitungan berikutnya, kita harus menentukan entropi. Saya sudah membuat rumus entropi yaitu minus ya per jumlah kasus in log 2 ya per jumlah kasus ditambah tidak minus tidak per jumlah kasus dikali in log 2 dikali jumlah kasus. Perhitungannya udah ditentukan di sini.
Totalnya ada 0,94028599. Dengan berikutnya juga entropi yang lain ditentukan dengan cara yang sama. Entropi yang panas, sejuk, dingin, normal, tinggi, salah benarnya juga. Rumusnya sama. Itu minus ya ini per jumlah kasus dikali imlog 2 ya per jumlah kasus ditambah minus tidak per jumlah kasus dikali imlog 2 tidak per jumlah kasus. Totalnya ini. Setelah mencari semua entropi, kita harus mencari gain. Gain itu rumusnya ada entropi total dikurang jumlah kasus berawan per kasus seluruh dikali entropi yang berawan. Dan selanjutnya ditambah jumlah kasus per jumlah kasus seluruh dikali entropi cerah ditambah jumlah kasus hujan per jumlah kasus seluruh dikali entropi hujannya. Jadi cara menghitungnya itu di entropi di gain cuaca, entropi totalnya ini di awal, terus ditambah 5 per 14 dikali entropi. Selanjutnya ditambah lagi 5 per 14 dikali entropi, dan 4 per 14 dikali entropi. Dikali 1, jadi hasilnya ini. Dan gain yang untuk suhu, kelembapan, dan berangin juga dengan rumus yang sama. Selanjutnya, setelah mendapat semua gain dan entropi, di sini kita harus menentukan gain mana yang paling tinggi, tapi dia tidak boleh 0 dan tidak boleh 1 atau sempurna. Jadi kita harus cari di antara 0,1 sampai 0,9. Di sini yang paling tinggi 0,4, dianya ada di cuaca. Dan di antara cuaca ini, entropi si berawan yang paling tinggi, yaitu 0,97. Jadi kita harus menyelesaikan si yang berawan ini untuk membuat percabangan di decision tree, pohon diagramnya itu. Nah, di sini yang berawan kan, yang diselesaikan. Total berawan itu ada 5, dengan suhunya itu ada panas, sejuk, 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 dingin, kelembapannya normal, tinggi, normal, 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 berangin, salah, benar, 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 salah, dan mainnya tidak, tidak, ya, ya. Ini diambil dari ini tabel yang pertama. Jadi berawannya ini sama ini dimasukkan ke tabel, disatuin. Selanjutnya kita harus menghitung entropi dan gain sama seperti tadi. Karena total berawan ada 5, jadi jumlah kasusnya kita bikin 5. Dengan jumlah ianya ada 3, 1, 2, 3, dan tidaknya ada 2. Selanjutnya di sini ada suhu, panas, sejuk, dingin. Panasnya itu ada 1, sejuknya 3, dinginnya 1. Ini udah ditentukan juga. Terus kelembapannya ada normal yang 4, tingginya 1. Dan beranginnya itu salahnya ada 2, benarnya ada 3. Dengan jumlah tidaknya juga sudah ditentukan. Selanjutnya kita menghitung gain sama seperti tadi, menghitung gain yaitu minus ya per jumlah kasus dikali imlog ya per jumlah kasus ditambah minus 0 per jumlah kasus terus dikali imlog yang tidak ini per jumlah kasus, hasilnya entropi ini. Begitupun penghitungan selanjutnya untuk entropi yang lainnya udah ada rumusnya di sini. Dan karena ini nilainya 0, otomatis perhitungan juga akan 0. Jadi buat aja 0. Nah, ini yang tidak ada nolnya, ada hasilnya, dan ini kan ada 0 juga, kita buat 0 aja. Begitupun untuk kelembapan, karena ini ada 0, jadi ini 0. Dan ini sudah ditentukan. Setelah itu mencari gain dengan rumus yang sama, yaitu entropi yang totalnya ini, dikali 1/5 dikali entropi 0, terus 3/5 dikali entropi yang sejuk, terus 1/5 dikali entropi yang panas, total ini. Jadi rumusnya udah ada di sini. Dan untuk kelembapan juga ditentukan entropinya, dan berangin juga ditentukan. Di antara 3 gain ini yang paling tinggi itu gain di suhu.
0,4, yang lainnya 0,3 sama 0,01. Jadi di 0,4 ini, yang di suhu ini kita cari, dingin panas sejuk ini, entropi mana yang paling tinggi, yaitu yang sejuk. Karena dia paling tinggi, kita selesaikan lagi. Sejuk di sini ada 3 dengan kelembapan tingginya 1, normalnya 2, beranginnya ada 3 benar, dan mainnya tidak 1, ianya 2. Jadi total kasusnya ada 3, ianya 2, tidaknya 1, dengan entropinya segini, dengan rumus yang sama kita totalkan, rumusnya masih sama. Selanjutnya normalnya ada 2, ya dulunya itu iya, tidaknya 0. Karena dia ada nolnya, jadi pasti perhitungannya nggak akan ada, jadi dibuat 0 aja. Terus tingginya ada 1, dengan ianya 0, tidaknya 1. Karena ada 0 lagi, nggak usah dibuat perhitungan, karena hasilnya bakal tetap 0. Selanjutnya di sini ada berangin cuma ada benar, yang salah nggak ada. Jadi yang salah itu nggak usah ditotalkan, yang benarnya aja. Setelah mencari entropi itu, kita mencari gain. Selanjutnya kita tentukan gain mana yang paling tinggi. Gain yang di kelembapan 0,09. Tapi karena entropinya itu sama-sama 0, jadi ini nggak usah diselesaikan, nggak usah dikerjain, karena kita nggak ada mendapat nilai entropinya. Selanjutnya kita masuk ke cerah. Cerah di sini ada 5 total kasusnya, dengan ianya 4, tidaknya 1. Suhu dinginnya itu ada 1, ianya 1, tidaknya 0. Jadi entropinya 0. Sejuknya itu ada 2, 1 ya, 1 tidak. Panasnya 1, yang bawahnya yang ianya 0, tidaknya 1. Jadi entropinya tetap 0. Selanjutnya kelembapan, di sini ada normal dan tinggi. Untuk yang normal, ianya itu ada 1 dan tingginya ada 4. Ianya 3, tidaknya itu 1. Entropinya udah ditentukan di sini. Selanjutnya, ini gainnya dengan rumus yang sama sebenarnya dikerjain. Gitu. Selanjutnya ini ada hujan. Ada hujan total ada 4. Ada 4, terus total 4, ianya tuh ada 2, tidaknya tuh ada 2. Kita mendapat entropinya tuh 1. Udah ada perhitungannya dengan rumus yang sama. Terus ini ada dinginnya 2, ianya 1, tidaknya 1, entropinya 1. Panasnya itu ada 2, sama juga 1, 1, 1. Kelembapannya sama juga 2, 1, 1, 1. Tingginya 2, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya ini salah benarnya ini ada 3, 2, 1. Karena ini nggak ada nolnya, jadi kita selesaikan dan hasilnya segini. Selanjutnya ini benarnya ada 1, ianya tidak, ianya 0, tidaknya 1. Entropinya jadinya 0. Di antara entropinya 0. Setelah mendapat semuanya, kita masuk ke bagian diagram pohon atau decision tree-nya. Yang pertama itu kita ambil cuaca. Kenapa cuaca? Karena gain yang tertinggi itu ada di cuaca, yaitu 0,04. Jadi kita masukkan yang pertama itu si cuaca. Selanjutnya ada si cuaca itu ada 3, ada berawan, cerah, sama hujan. Kita cari jalurnya itu dianya. Karena cuacanya paling tinggi itu di berawan, kan di sini diselesaikan yang berawan. Kita lihat di tabelnya, yang berawan itu ke suhu. Jadi kita lihat diagramnya ini, yang berawannya itu menuju suhu. Selanjutnya, suhunya itu ke kelembapan. Suhunya itu yang sejuk itu ke kelembapan. Jadi di sini kita bisa lihat ke kelembapan juga. Dia terakhir ke kelembapan di sini. Terus yang dicerah kita lihat, yang dicerah juga ke kelembapan, dan begitu juga yang seterusnya. Jadi semuanya itu ke kelembapan. Kita lihat diagramnya. Jadi cerah ke kelembapan yang ini,
hujan ke berangin, terus nyambungnya ke kelembapan. Setelah menentukan diagram pohonnya, kita di sini harus menentukan evaluasi model. Jadi kita harus menghitung akurasi, presisi, recall, sama F1 score. Nah, ini data yang tadi kita menghitung berawan itu. Jadi rumusnya ini udah ada sih di sini. Rumusnya saya letakkan di sini yang count if. Untuk menghitung ini, count if C6 sampai C19, jadinya tuh di blok semuanya. Terus dikali J6 berarti yang berawan. Terus G G6 sampai G19 berarti ini juga di blok. Terus K5 berarti yang ini, yang ianya. Per count if G6 sampai G19 berarti yang main lagi di blok sampai ke bawah. Selanjutnya dikali K5 yang iya ini. Selanjutnya di enter, totalnya akan 0. Kalau didapat nilai yang di atas itu tinggal deretkan ke bawah aja, nanti hasilnya kayak gini. Yang ini juga perhitungannya sama, hanya beda di ini aja, di L5 ini. Di sini tuh ada dijelasin, kelihatan perbedaannya. Begitupun dengan tabel suhu, ngitungnya masih sama. Bedanya dia kalau yang ini tadi kan, yang berawan itu di tabel suhu, di tabel cuaca. Kalau yang di suhu berarti kita copy yang di tabel suhu, kalau yang di kelembapan kita copy yang di tabel kelembapan, kalau yang berangin kita copy di tabel berangin. Terus ini yang angka ini yang 0,66 ini cuman notalkan aja, totalkan semuanya keseluruhannya. Kalau dia masih 0,6 atau belum 1 itu berarti datanya belum valid sebenarnya. Tapi yang lainnya udah benar. Ini udah 1, ini udah 1. Gitu. Terus setelah kita mendapat 4 tabel ini, kita masukkan ke probabilitas. Cara mencari probabilitas itu G6 berarti yang tidak ini di copy ke bawah. Terus koma O11. O11 itu yang iya per kaunta G6 lagi per G19 terus yang nilai terus di enter. Nanti kalau udah dapat hasilnya ini kita deretkan ke bawah lagi untuk dapat hasilnya. Kalau ini dihitung itu pakai sum untuk jumlahkan gitu. Fungsi sum. Di sini saya totalkan hasilnya 1, berarti ini probabilitasnya udah sempurna. Selanjutnya tabel yang tadi kopikan aja ke bawah buat data testing atau data ujinya. Di sini saya udah ngitung, sebelum menghitung prediksi kita harus menghitung ya dan tidaknya dulu. Di sini udah ada rumusnya, yaitu yang float up C25, berarti yang berawan ini di blok sampai bawah, di blok sampai bawah, terus yang J6. Selanjutnya L8 terus di koma 2. Begitupun seterusnya itu dengan rumus yang sama. Setelah itu di enter, hasilnya kalau NA ini berarti datanya belum valid. Tapi bisa dideretkan aja kalau ada angka yang keluar kayak gini berarti datanya udah valid. Setelah itu mencari 0 juga, mencari tidak juga sama aja. Nggak ada bedanya. Bedanya itu cuman yang di angka 3-nya ini. Kalau yang dia itu 2, tapi kalau yang tidak itu 3 karena tergantung kolom ini. Jadi kan ada perhitungan kolom ini juga nih. Nah, jadi kalau dia nyari iya berarti 2, 1, 2. Kalau tidak berarti 3 sama ini 3. Selanjutnya, habis itu mencari prediksinya. Untuk ngecek prediksi itu kita gunakan fungsi di Excel yaitu if K25 yang ini lebih besar enggak dari L25. Terus iya atau tidak. Terus di enter dan dideretkan. Karena ini angkanya udah ada yang keluar, jadi ini ya, terus ini tidak, ini tidak. Setelah itu kita mencari confusion matrix aktual dan prediksi. Ini untuk
kita menyelesaikan akurasi, presisi, recall, sama advance score. Di sini ada rumusnya, count if G25 sampai G38, terus O30, J25, J38 ini udah saya kasih rumusnya. Terus tinggal dideretkan aja, begitupun ini juga. Bedanya di P dan Q aja. Jadi rumusnya itu sebenarnya sama, beda di P sama di Q aja. Dan semuanya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tabel nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Ini adalah tabel untuk pacuan kita mencari rumus untuk menentukan akurasi, presisi, recall, dan advance score. Jadi nilai prediksi itu aktual dan prediksi itu nilai sebenarnya. Jadi true itu ya, tidak itu false, true itu ya, tidak itu false di sini. Jadi nilai yang satu ini tuh berarti TP, yang ini FP, yang ini TN, ini FN. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan nilai akurasi. Cara menghitung akurasi yaitu TP, berarti TP per TN. Berarti 1 ditambah 1 per TP ditambah FP ditambah TN ditambah FN atau keseluruhannya. Lalu dienterkan aja. Di sini kita pakai fungsi count ifs yang ada S-nya. Dienterkan aja totalnya segini. Totalnya ada segitu. Terus di sini kita mencari nilai presisi. Nilai presisi yaitu TP yang ini per TP ditambah FP. Rumusnya sama kayak tadi, pakai count ifs. Dan di enter hasilnya segini. Kalau misalkan nanti di enter hasilnya general, bisa diubah jadi persen. Jadi ini saya ubah ke persen aja, biar gampang penghitungannya. Kalau general nanti desimal-desimal. Selanjutnya untuk mencari recall itu rumusnya TP, berarti 1 per TP per F tambah FN. 1 tambah 0, jadi hasilnya 100%. Recall-nya itu 100%. Dan yang terakhir adalah advance score. Cara mencari advance score itu recall-nya ini, recall dikali presisi per recall ditambah presisi, hasilnya 66,67%. Baiklah, demikian hasil video penjelasan tentang decision tree C45 dengan kasus prediksi untuk main dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Pulungan. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu Neural Network, untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Manajemen Saraf. Di sini saya sudah membuat soal. Di sini sudah ada data di mana kasus permasalahannya itu sebuah PT yang bergerak di bidang pemberian kredit ingin melakukan prediksi terhadap calon customernya. Apakah mereka layak diberikan pinjaman atau tidak? Jika customer diprediksi akan bangkrut, maka customer tidak akan diberikan pinjaman. Contoh datanya seperti tabel di bawah ini. X1 itu adalah harta, X2 utang, statusnya tidak bangkrut atau bangkrut. Jadi di sini diubah dalam bentuk variabel X1, X2, dan Y. Di mana neural network itu di dalamnya ada istilah penting. Yang pertama yaitu training adalah proses untuk mengenali pola pada data yang tersedia untuk mendapatkan model atau bobot akhir yang akan digunakan dalam memprediksi input yang masuk. Serta yang kedua, testing adalah proses pengujian menggunakan model atau bobot pada data. Kemudian kita langsung ke penyelesaiannya. Di mana untuk mencari V, di sini prosedurnya yang pertama inisialisasi bobot awal, learning rate, dan threshold. Yang kedua menghitung V, yang ketiga menghitung nilai yes.
Y aksen dengan fungsi aktivasi, di mana W1 awalnya minus 1,8, W2 awalnya 2,9, learning rate-nya 0,9, dan threshold-nya 0. Kemudian saya akan mencari V, di mana V rumusnya sama dengan X1 dikali W1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Kemudian enter. Oke, yang kedua kita mencari luaran Y aksen dengan cara sama dengan if buka kurung V kurang dari, apabila V-nya kurang dari threshold, maka dia 0 atau 1. Tutup kurung. Di sini kita kasih dolar seperti ini, lalu enter. Jadi luaran Y1-nya adalah 0, kemudian kita pergi ke error untuk mencari errornya, sama dengan Y dikurang dengan Y aksen, enter, errornya 1, kemudian kita mencari W1 baru, yaitu dengan cara sama dengan W1 lama ditambah learning rate-nya dikali dengan errornya dikali dengan X1-nya. Dimana di sini C12 ini kita kunci dengan tanda dolar seperti ini. Kemudian enter. Oke. Lanjut ke W2 seperti cara yang pertama, W1 sama dengan W2 ditambah learning rate ditambah learning rate-nya dikali dengan errornya dikali lagi dengan X2-nya. Kemudian kita kunci lagi di C-nya dengan simbol dolar seperti ini. Kemudian enter. Oke. Lalu di delta kita cara mencarinya sama dengan W1 baru dikurang W1 awal. Bentar. Lalu deltanya yang kedua juga W2 baru dikurang W2 awal. Enter. Karena di sini dia masih menggunakan data yang di atas, kita masih meminjam data dari di atas, jadi kita tidak bisa mendragnya ke bawah. Jadi kita harus mengambil sampel satu lagi. Kita harus ketik manual lagi untuk yang percobaan kedua, kemudian lalu dia baru bisa didrag ke bawah. Kita ketik manual lagi, di mana mencari V-nya X1 dikali
W1 baru ditambah X2 dikali W2 baru. Enter. Begitu juga dengan, di luaran Y1 ini tinggal kita drag saja. Begitu juga dengan error. Ini bisa kita drag saja. Jadi kita tinggal mencari W1 baru sama dengan W1 baru ditambah N dikali error dikali X1. Ini juga jangan lupa kita kunci dulu dengan simbol dolar, enter. Oke. Kemudian W2-nya sama juga dengan cara W2 baru ditambah N dikali error dikali X2. Ini juga diapit, dikunci juga dengan simbol dolar. Kita enter. Oke. Kemudian untuk yang delta juga kita cari dengan cara sama dengan W1 baru dikurang W1 lama. Dengan enter. Begitu juga dengan delta 2 sama dengan W2 dikurang W2 awal. Enter. Oke. Jadi sudah dapat datanya yang tidak bersangkutan dengan yang di luar. Jadi ini bisa kita drag saja ke bawah. Di sini saya copy datanya dulu. Saya copy dulu. Untuk X2 juga saya copy. Kemudian Y-nya yang kita copy. Oke. Lalu di sini saya kasih ini. Kita merjakan saja. Lalu di sini kita literasi yang kedua. Seperti yang saya bilang tadi, ini sudah bisa, tinggal kita drag saja. Ini sudah bisa di-drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Errornya sama juga, kita drag aja. Di sini kita belum berhenti untuk mencarinya. Kenapa? Karena kita belum menemukan errornya di 0, 0, 0, 0 semua. Jadi kita cari lagi. Di sini saya copy aja lagi. Sampai kita bertemu errornya 0. Ini juga kita copy.
Ini saya copy. Ini juga saya copy. Kemudian setelah itu ini saya blok, lalu kita buat ini, kita merge. Kita cari literasi yang ketiga, kemudian ini kita drag lagi. Drag terus. Di sini belum jumpa 0 semua errornya, jadi kita coba lagi sampai ketemu 0 semua. Ini saya copy lagi. Saya copy aja datanya supaya tidak memakan waktu. Dan juga ini. Kita kasih kolom. Klik merge. Kita coba literasi yang keempat. Kemudian kita drag. Kita drag lagi sampai kita bertemu errornya di 0. Kita copy lagi.
Nah, di sini kita sudah menemukan errornya. Jadi, dia berhenti di literasi kelima. Di sini sudah selesai. Jadi, selanjutnya, nah di literasi terakhir ini, dia bobot pertamanya 1,44 dan bobot keduanya minus 0,37. Dari bobot ini kita akan mencari prediksinya. Prediksi di mana tadi X1-nya 0,7, 0,7 dan X2-nya 0,6. Ini kita cari di sini saya bedakan warnanya. Warna orange. Mana mencari P-nya? Sama dengan X1 dikali bobot terakhir ditambah X2 dikali bobot kedua terakhir. Enter. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang luaran Y-nya ini supaya kita tahu dia statusnya bangkrut atau tidak bangkrut. Di sini rumusnya sama dengan if buka kurung threshold kurang dari kita klik dolar terus threshold koma 0,1 tutup kurung enter. Nah, di situ dia sudah 1. Di sini supaya memudahkan kita, di sini saya ubah saja warnanya. Warna abu-abu. Supaya memudahkan kita untuk membaca data tersebut. Oke. Untuk data terakhir 0,7 dan 0,6 di sini kita prediksi hasilnya 1 di mana 1 itu dia tidak bangkrut. Jadi di sini bisa kita jawab tidak bangkrut. Oke. Nah, jadi untuk customer kita yang mempunyai harta 0,7 dan 0,6 dengan status tidak bangkrut, dia boleh melakukan pinjaman karena dia di sini statusnya tidak bangkrut. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Saya Rizka Amalia Pulungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hasim Pasaribu. Saya berasal dari Universitas Labuhan Batu, Fakultas Sains Teknologi, Prodi Sistem Informasi, tepatnya di kelas Sistem Informasi 4C. Sebelumnya di sini saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk bergabung di Universitas Labuhan Batu, tepatnya di Prodi Sistem Informasi. Di sini kita banyak belajar tentang komputer dari yang paling gampang dan yang paling sulit. Em, Sebelumnya di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Bapak Ibnu SMK. Baik, di sini kita telah nampak tugas yang akan saya jelaskan. Baik, yang pertama di sini kita mempunyai data mengenai cluster Keynes, metode cluster Keynes. Di sini kita mempunyai 10 data. Ini data yang sudah saya kerjakan. Dan di sini kita memiliki jumlah kelompok yang dibentuk. Satu, menentukan sentroid. Baik, di dalam menentukan sentroid ini, kita bisa mengambil dari sini secara acak, salah pilih yang mana, karena ini secara random. Rumus yang kita gunakan yaitu D dikali XI, dikali XI dikali XJ sama dengan akar XI 1 kurang XJ 1 kuadrat, tambah XI 2 kurang XJ 2 kuadrat, dan seterusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana. Baik, di sini kita sudah mempunyai sentroid yang diambil dari sini secara random. Dan saya sekarang akan jelaskan ini C1, C2, C3. Dalam mencari ini 0, kita menggunakan rumus square buka kurung 2 kali, terus klik C18 kurang H5. Di sini kita tutup kurung, baru dibuat pangkat 2 tambah D18 dikurang I5. Tutup kurung, pangkat 2 tutup kurung. Maka hasilnya adalah 0. Di sini kalau sudah mendapatkan hasil, contohnya seperti ini 0, kita tarik dari sini ke bawah. Maka ini akan muncul. Begitu juga dengan mengerjakan klaster yang kedua. Caranya sama, klik rumusnya sama dengan square buka kurung 2 kali, C17 kurang H6, tutup kurung, kuadrat 2 tambah D17 kurang I6, tutup kurung, kuadrat 2, tutup kurung. Di sini sama dalam mengerjakan C1, C2, C3 sama. Baik, di sini kita melihat ada kolom minimum. Dari mana ini? Ini dari C1, C2, C3 yang mana yang paling kecil di sini. Di sini ini ada cara manual dan cara ada rumusnya juga. Kalau manual kita klik di sini satu, cara yang paling kecil di sini satu. Kalau cara rumusnya itu ini dia. Kita buat sama dengan min buka kurung F17 G17 E17. Maka hasilnya muncul satu. Tinggal kita klik ke bawah. Kalau pasar ini dia. Oh, kalau pasar ini dia di mana tempat C1, C2, C3-nya. Karena ini minimum satu, maka ini di sini. Ini bisa ini kan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan literasi literasi yang kedua. Di sini kita mempunyai kelas terbaru XY. Dari mana ini? Ini kita ambil dari sini, dari hasil dari literasi yang pertama tadi. Dan rumusnya ini kita sini mempunyai data ada 10. Saat mengerjakannya sama seperti yang tadi. Sini kita ada C1 4, rumusnya yaitu sama dengan square buka kurung 2 kali, kita klik E22, yaitu E22 di sini ada di X data pertama dikurang D16,
tutup kurung, kuadrat 2 ditambah buka kurung F22 dikurang E16 kuadrat 2 tutup kurung 2 kali. Di sini sama saja mengerjakannya dengan yang tadi. C1, nanti kalau kita sudah dapat hasil, langsung kita klik ke bawah. Begitu, begitu juga dengan C2 dan C3. Dan minimum di sini juga bisa kita klik secara manual. Bisa kita klik secara manual, terus kita klik ke bawah, akan muncul yang di bawah ini.